Ya pakai emulator. Android ah? Iya. Gimana coba jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Di sini akan dipresentasikan UAS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan Lanjut kelas B dari Prodi Teknik Informatika. Selamat menyaksikan ya. Jangan lupa lakukan like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video-video yang lebih menarik untuk pembelajaran kalian ke depan. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini akan dipresentasikan hasil aplikasi program ya, dan juga hasil pekerjaan dari kelompok 2 yang beranggotakan Tobi, Wahyu Ananda, dan juga Revani. Untuk menyingkat waktu, kelompok 2 bisa langsung memulainya mulai dari sekarang. Silakan kelompok 2. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan UAS kami dengan judul penentuan laptop terbaik untuk kebutuhan menggunakan metode TOPSIS. Latar belakang. Laptop merupakan sebuah perangkat komputer yang kecil dan efisien untuk dibawa kemana-mana dengan fasilitas dan kemampuan yang hampir sama dengan komputer yang saat ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok untuk sebagian orang. Banyaknya konsumen yang mencari spesifikasi paling bagus dan seringkali juga konsumen melakukan pembelian hanya karena tertarik dengan tampilan serta fasilitas yang terbaru tanpa disesuaikan kebutuhannya. Ditinjau dari permasalahan di atas, maka dengan adanya sistem pendukung keputusan pemilihan laptop yang menggunakan metode TOPSIS, maka diharapkan dapat mengambil keputusan untuk melakukan pemilihan laptop sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Next. Manfaat dan tujuan. Manfaat dari aplikasi ini sebagai berikut. Yang pertama, mendapat wawasan dalam memilih laptop sesuai harga dan spesifikasinya. Yang kedua, sebagai referensi pembaca untuk memilih laptop sesuai kebutuhan. Tujuannya untuk membangun sistem pendukung keputusan penentuan laptop terbaik menggunakan metode TOPSIS yang dapat membantu pihak pengambil keputusan dalam proses pemilihan laptop dengan mudah dan cepat, serta memberikan keluaran hasil yang tepat dan akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tobi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Di mana di sini ada tampilan flowchartnya, yaitu kita mulai dari splash screen, kemudian ke halaman list laptop, kemudian bisa memilih laptop serta detailnya, kemudian kita ke menu kontak admin dan menu pencarian laptop, di mana di menu pencarian laptop nanti metode TOPSIS-nya akan dilakukan. Kemudian untuk DFD-nya yaitu simpel seperti ini, di mana di sini ada data user, kemudian aplikasi SPK penentuan desktopnya. Kemudian variabelnya yaitu ada 5, yaitu harga, grafis, penyimpanan, RAM, dan baterai. Kemudian untuk PRD-nya yaitu seperti ini, di mana di data laptopnya nanti ada ID, nama, merek, harga, baterai, penyimpanan, grafis, RAM, SSD, dan foto. Kemudian ada bobotnya yaitu harga, baterai, penyimpanan, grafis, dan RAM.
Kemudian di sini yaitu ada tabel inputnya, yaitu inputnya tadi yaitu 5 variabel tadi, yaitu harga, penyimpanan grafis, baterai, dan ini RAM. Kemudian diproses menggunakan metode TOPSYS, di mana yaitu rumusnya seperti ini. Kemudian outputnya yaitu berupa list laptop yang diurutkan dari hasil metode TOPSYS tersebut. Kemudian untuk penjadwalannya yaitu seperti ini. Dan dilanjutkan pembahasan di mana metode TOPSYS-nya. Ini rumus asalnya yaitu RIJ sama dengan XIJ bagi ini sigma M I sama dengan 1 X pangkat 2 IJ. Dengan codingannya seperti ini, di mana ini codingan sudah menerapkan dari rumus asalnya ini. Kemudian di sini ada penjelasan function O ini digunakan untuk melakukan operasi pemangkatan dan SQRT digunakan untuk melakukan operasi angkat. Kemudian yaitu di sini proses mencari nilai maksimum dan minimum, di mana kita harus mencari nilai maksimum dan minimum dari harga grafis, penyimpanan, baterai, dan RAM. Di sini menggunakan function map, kemudian reduce untuk menyaring yang terbesar dan terkecilnya. Kemudian kita lanjut ke proses menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dan penentuan nilai preferensi setiap alternatif. Di sini yaitu mencari nilai alternatif positif, kemudian yang kedua mencari nilai alternatif negatif sesuai dengan rumus yang ada di kiri ini. Kemudian yang terakhir yaitu mengurutkan nilai dari hasil yang terbesar. Di sini saya menggunakan function sort untuk mengurutkannya dan dilanjutkan dengan compare to untuk membandingkannya. Kemudian untuk tampilannya akan dijelaskan oleh Revani. Tampilan pada halaman home terdapat beberapa menu, yaitu menu laptop, menu kontak kami, dan menu pencarian laptop. Halaman home berisi list laptop yang bisa diklik untuk pergi ke halaman detail laptop yang menampilkan keterangan dan spesifikasi pada laptop. Sedangkan pada halaman detail laptop berisi gambar laptop, detail, deskripsi, dan spesifikasinya. Halaman kotak admin. Halaman kontak kami berisi sebuah tombol yang akan mengarahkan ke aplikasi WhatsApp dengan nomor tujuan dari admin. User bisa request data baru maupun edit data dengan fitur kontak kami. Halaman pemilihan laptop. Terdapat dua halaman di halaman pemilihan laptop, yaitu halaman pemilihan kriteria yang berisi 5 buah input rank untuk menentukan bobot kriteria yang diinginkan oleh pengguna, kemudian halaman hasil pemilihan yang berisi list laptop yang sudah diurutkan sesuai dengan bobot kriteria yang telah dimasukkan. Database. Database yang digunakan berupa list model yang ada di bahasa pemrograman Dart. Agar bisa menambahkan data atau mengedit data saat ini harus dilakukan secara manual dengan menggunakan fitur pada halaman kontak kami. Berikut biodata kelompok. Ya mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, selanjutnya bisa langsung didemokan untuk aplikasi programnya. Ya Pak. Ini pakai desktop atau mobile ya? Ini mobile Pak. Mobile, oke. Silakan pakai simulator berarti ya? Iya pakai emulator. Android ah? Iya. Gimana coba jelaskan? Di sini sudah kelihatan Pak ya? Ya sudah. Di sini untuk halaman depannya ada tampilan laptopnya. Kita bisa melihat detailnya seperti ini. Kemudian untuk metode TOPSYS-nya di sini saya menggunakan menu ini. Kemudian kita harus memilih kriteria harganya, kemudian grafis, penyimpanan, baterai, dan RAM. Kemudian kita bisa cek dan akan menghasilkan sebuah list laptop dengan poin dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti ini. Sudah, itu aja? Ya. Yeah. Dari aplikasi yang kelompok 2 buat, ini apakah bisa melakukan manipulasi data, misalkan penambahan data atau penghapusan atau pengupdatean, bisa apa tidak? Kalau itu tidak bisa Pak itu. Berarti sudah ada ya? Iya.
Dicoba-coba kalau misalkan harganya full, kemudian semuanya grafis. ini mentok. Ya sekarang harganya saja ya full. Kita cek hasilnya seperti ini. Lenovo Slim itu. Ya. Coba sekali lagi. Yang full grafisnya saja wes. Yang full grafisnya. Yang teratas yaitu Dell Latitude 11. Coba RAM-nya berapa itu? Ingin tahu saya. Ini RAM-nya 4 GB. VGA-nya? VGA-nya grafiknya Intel HD Graphics. Ya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi nanti seandainya bisa dilanjutkan ke skripsi ya. Terkait informasi itu setidaknya harus lebih akurat. Jadi kayak tadi kalau grafisnya tinggi, yang lainnya low, hasilnya adalah komputer apa tadi? Dell apa tadi itu ya? Ya. Itu menurut saya perlu pengkajian lebih mendalam lagi. Jadi karena laptop dengan spek grafis tinggi, harga rendah itu sulit sekali untuk dicari, ya. Iya. Mungkin catatan dari saya yang perlu direvisi adalah dari desain sistemnya tadi, dari flowchart-nya ya. Dari flowchart-nya tolong dibetulkan harus ada input, kemudian proses dan output. Jadi kelompok kalian menjelaskan untuk flowchart-nya langsung proses tadi ya, nggak ada inputannya, dia langsung proses, itu diperbaiki, nanti direvisi, ya. Ya. Baik, silakan ditutup kelompok 2. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 dan berikutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem mendukung keputusan rekomendasi program studi. Latar belakang. Pengambilan keputusan merupakan bagian kunci kegiatan dari eksekutif, manajer, karyawan, mahasiswa, dan setiap manusia dalam kehidupannya. Masalah yang biasa terjadi dalam pengambilan keputusan adalah informasi yang tidak cukup, terlampau banyak, tidak akurat, tidak mampu menganalisis masalah, dan banyak lagi yang lainnya. Tidak terkecuali dalam hal pengambilan keputusan untuk memilih program studi. Perguruan tinggi sebagai salah satu bagian penting dalam dunia pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat strategis untuk mengambil bagian dalam mengatasi berbagai masalah pendidikan, terutama kualitas sumber daya manusia. Semakin banyaknya program studi pada tingkat perkuliahan membuat mahasiswa sulit menentukan program studi yang tepat dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kebanyakan mahasiswa hanya mengikuti teman untuk memilih program studi sehingga memungkinkan mahasiswa merasa tidak sesuai atau tidak cocok setelah masuk jurusan tersebut. Berdasarkan masalah tersebut, penulis membuat suatu rancang bangun sistem pendukung keputusan untuk memilih program studi dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Flowchart adalah bagan yang menjelaskan tentang alur sistem yang dibuat secara logika menggunakan simbol-simbol. Ini ada beberapa simbol yang banyak dipakai untuk menjelaskan alur sistem. Flowchart sendiri memiliki fungsi yang mana digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan manajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan atau kelebihan, dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Berikut ini merupakan flowchart dari sistem aplikasi, sistem pendukung keputusan rekomendasi program studi, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah start, lalu mengisi form data siswa. Jika iya, proses penghitungan SAW, maka akan muncul hasil rekomendasi program studi. Jika tidak, klik daftar siswa. Jika iya, halaman daftar siswa. Jika tidak, klik tambah program studi, lalu mengisi form program studi. Jika iya, proses penambahan data program studi, halaman program studi.
maka prosesnya akan selesai. Data flow diagram atau DFD adalah ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seseorang yang bekerja di bidang sistem informasi. Diagram ini dipopulerkan oleh Ed Jordan dan Larry Constantine pada akhir 1970-an. Dalam bukunya yang bertajuk Struktur Desain, hingga saat ini DFD banyak digunakan dalam pengembangan berbagai sistem termasuk software development. Berikut merupakan DFD dari sistem rancang bangun yang sudah kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi DFD level 0 ini ada 2 entity dan 1 proses. Untuk siswa menginputkan nama, nilai, jurusan, minat jurusan, ekonomi orang tua ke proses akan menghasilkan output hasil rekomendasi ke siswa. Untuk tambah prodi studi menginputkan nama, beban nilai minat, beban nilai ekonomi menuju ke proses. Lalu proses akan menginputkan data sudah terdaftar ke tambah program studi. Untuk tampilan DFD level 1, siswa memasukkan nama siswa, masukkan nilai, memasukkan jurusan, memasukkan program studi yang diminati, memasukkan ekonomi dari orang tua, lalu akan diproses. Data tersebut akan tersimpan di daftar siswa, lalu diproses perhitungan rekomendasi program studi, lalu menampilkan output hasil rekomendasi program studi ke siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuria. ERD, Entity Relation Diagram. ERD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database seperti gambar di bawahnya, yaitu siswa mengisi data siswa, di mana data siswa terdapat nilai matematika, fisika, kimia, biologi, TIK, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian yang satunya siswa mengisi jurusan, di mana jurusannya jurusan minat ekonomi. Kemudian bawahnya terdapat tabel IPO. Nah, berikut ini tabel IPO dari sistem aplikasi sistem pendukung keputusan rekomendasi program studi. Input nama siswa, proses perhitungan metode SAW, hasil rekomendasi program studi, input nilai mata pelajaran, input program studi. Kemudian penjadwalan penugasan tugas akhir mata kuliah sistem pendukung keputusan. Aktivitas kita menentukan judul dan metode pada tanggal 12 dan 13 Juli. Kemudian membuat layout dan tampilan pada tanggal 13-14. Kemudian membuat aplikasi dari tanggal 15, 16, 17, finishing web tanggal 18, membuat laporan tanggal 19, 20, 21. Sekian presentasi dari kelompok 3, terima kasih. Oke, sama-sama kelompok 3. Silakan didemokkan kelompok 3 programnya dari halaman awal. Pada tampilan awal, siswa disuguhkan untuk menginputkan nama serta nilai mata pelajaran. Basikan menulis nilai matematika 10, dari jurusan, pilih dari jurusan teknik dan motor, berminat ke teknik komputer. Ekonomi orang tua kita pilih cukup, lalu kita pilih kirim, lalu akan diproses untuk metode SMP-nya. Di sini hasil rekomendasi berdasarkan pertimbangan dari nilai, jurusan, minat, kondisi ekonomi siswa, maka siswa yang bernama Nuris T direkomendasikan untuk memilih program studi sistem informasi sebagai program studi yang diambil.
untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut rincian penilaian alternatif program studi siswa bersangkutan. 1. Sistem informasi poin 7. Oke, sudah itu aja. Sampai sini ya Nuris ya? Ya, sampai ini aja Pak. Ini ya, untuk metode. Kemudian sebentar, jangan diklik dulu. Adakah prosesnya di sini ditampilkan? Prosesnya kok bisa mendapat sistem informasi itu ada apa tidak? Ya, Pak. Prosesnya kenapa kok tiba-tiba langsung muncul sistem informasi di aplikasi kelompok kalian? Yang ini tuh Pak, program studi nih Pak. Itu kan tiba-tiba hasilnya sistem informasi. Nah, prosesnya ada apa tidak di program kalian? Proses untuk memperoleh data tersebut. Dari pilihannya Nuris tadi, teknik sepeda motor, minat komputer cukup, dan nilai-nilai mata pelajaran tadi diproses atau pakai metode SAW, itu kalian tampilkan apa tidak di aplikasi kalian? Di aplikasi tampilkan. Di mana? Itu hasilnya, prosesnya. Menggunakan bobot nilai, Pak. Ada apa enggak di situ? Bukan di situ, bukan di database, di aplikasinya. Nah, di sini. Ini ada nggak fitur yang menampilkan prosesnya? Tidak ada ya, sepertinya tidak ada. Ya wes, nggak apa-apa. Mungkin sama seperti kelompok sebelumnya, nanti bisa disempurnakan seandainya nanti bisa dikerjakan untuk mengerjakan laporan skripsi. Tapi masih jauh dari ini ya, jauh dari standar ya, mungkin kurang beberapa penambahan lagi agar bisa distandarkan ke skripsi. Gitu ya. Terus ada catatan mungkin dari saya untuk revisi tadi, untuk apa tadi? ERD tadi ya, ERD-nya itu diperbaiki nggak seperti itu ya, ERD itu ya. ERD sama apa tadi satunya? Coba PPT-nya pengen lihat tadi PPT. Di back-kan dulu, back. Klik. Nah, setelah ini next. Slide kelima. Terus lagi satu lagi. Nah, ini yang diperbaiki, tabel IPO-nya prosesnya tolong dituliskan bagaimana proses untuk menghitung menggunakan SAW, itu diperbaiki. Sama ERD-nya, ERD-nya juga tidak ada primary key-nya, itu bagaimana kok bisa seperti itu ERD-nya? Kok hanya menampilkan seperti itu, tidak ada primary key-nya. Itu ya, nanti diperbaiki. Baik, silakan ditutup. Sama ERD, Pak. Ya, itu aja. Ya, silakan ditutup kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem pendukung keputusan aplikasi deteksi penyakit pernapasan. Latar belakang, penyakit saluran pernapasan merupakan penyakit yang masih menjadi masalah dalam kesehatan masyarakat, diderita oleh anak-anak sampai dewasa. Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas udara dalam ruangan menurun dan tercemar, sehingga secara berlanjut dapat mengeluarkan bahan polutan berupa lumpur, virus, dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Salah satunya penyakit saluran pernapasan. Perlu dibangun suatu sistem pakar tentang penyakit saluran pernapasan untuk memperoleh solusi berdasarkan diagnosa ini penyakit yang diderita. Proses pelacakan kesimpulan terkadang mengalami faktor penghambatan karena adanya perubahan terhadap pengetahuan yang menyebabkan proses penentuan kesimpulan juga mengalami perubahan. Yang kedua, manfaat dan tujuan dibuatnya aplikasi ini. Tujuan pertama,
untuk menganalisis merancang model sistem pendukung keputusan dengan metode CPR atau Case Based Reasoning. Lalu yang kedua, membangun aplikasi sistem pendukung keputusan untuk merekomendasikan hasil deteksi penyakit pernapasan pada rumah sakit menggunakan metode CPR. Yang ketiga, melakukan pengujian terhadap aplikasi sistem pendukung keputusan yang telah dibangun. Manfaat yang diperoleh adalah manfaat dari penelitian ini, yaitu membantu pihak rumah sakit untuk mendapatkan informasi awal terkait hasil keputusan penyakit pernapasan yang sudah dilakukan agar lebih efektif dalam penanganannya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart-nya. Untuk flowchart-nya dimulai dari start, lalu kita memasukkan nama dan juga gejala yang dialami oleh pasien. Lalu nanti akan ada proses perhitungan gejala menggunakan metode CPR. Lalu setelah itu akan hasil output dari diagnosa, yaitu output nama dan juga diagnosa penyakit, lalu selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Monggo, Maduna. Yang pertama ada DFD Data Flow Diagram. Kata-kata nih. Saya sebentar ngolek ya. Pada gambar 3.5 menunjukkan DFD level 0. Pada level 0 dijelaskan bahwa secara proses sistem dalam memproses data penggunaan yang akan melakukan diagnosa penyakit. Dilihat dari gambar 3.5, user digambarkan dengan dua kotak, yaitu admin dan pengguna. Admin berperan sebagai mengentri data penyakit, data gejala, dan data kasus. Sedangkan pengguna hanya memberikan data nama dan gejala untuk diproses oleh sistem. Berikut ini untuk data konteks diagram. Yang pertama ada data admin, merupakan data admin yang digunakan untuk login. Yang kedua ada data penyakit, merupakan data penyakit yang telah terdaftar pada aplikasi. Yang ketiga data gejala admin, merupakan data gejala yang terdaftar pada aplikasi. Yang keempat, data kasus, merupakan data kasus penyakit yang telah terjadi sebelumnya dan telah terdaftar pada aplikasi. Yang kelima, data pengguna, merupakan data yang diberikan pengguna ke sistem. Yang keenam, data gejala merupakan pengguna dan diberikan sistem. Next. Gambar DFD level 1. DFD level 1. DFD level 1 merupakan cerminan dari proses yang ada pada aplikasi yang digambarkan lebih rinci dari DFD level 0. Pada gambar 3.6 merupakan DFD level 1 dari aplikasi. Dijelaskan bahwa untuk proses pada aplikasi digambarkan menggunakan lingkaran dan berada di tengah pada gambar diagram tersebut. Berikut ini merupakan alur prosesnya. Yang pertama ada admin login ke aplikasi, admin mengolah data penyakit, gejala, dan kasus, admin memasukkan data penyakit, gejala, dan kasus guna data diagnosa dan hasil diagnosa. Admin keluar aplikasi. Yang kelima, pengguna memasukkan data pengguna dan gejala untuk diagnosa. Yang keenam, pengguna mendapatkan data hasil diagnosa. Dan yang ketujuh, pengguna keluar aplikasi. Selanjutnya dijelaskan sama Erli. Untuk RD adalah entity relationship diagram. Entitasnya kasus, penyakit, gejala, admin, atributnya ID, penyakit, gejala, bobot, informasi, solusi, relasi diberikan. Satu IPO-nya, input, nama, gejala yang diderita, login admin, proses penghitungan metode CPR, outputnya hasil informasi penyakit. Untuk penjadwalan pembuatan web aplikasi ini adalah sebagai berikut. Untuk implementasi aplikasi, halaman ini adalah halaman utama yang ditampilkan saat aplikasi dibuka. Pada halaman ini, user dapat langsung mengisi form sesuai mengenai data. Tampilan halaman input data terlihat pada gambar berikut. Halaman ini adalah halaman daftar kasus yang menampilkan saat kasus yang sudah terdaftar. Implementasi aplikasi ini berikut gambarnya.
Halaman ini merupakan halaman daftar penyakit yang telah dimasukkan oleh admin. Halaman ini adalah halaman yang ditampilkan saat aplikasi dibuka dengan level admin. Pada halaman ini, admin dapat memilih opsi untuk menghapus, mengedit, atau menambah data. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mitro. Untuk berikut ini merupakan halaman dari login admin dan juga halaman hasil diagnosa seperti pada gambar berikut. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan di demo aplikasi nanti. Ini ada halaman edit kasus dan juga halaman tambah kasus. Langsung saya demokan Pak ya? Ya, langsung yuk. Ya, ini untuk demo aplikasinya dari sisi pengguna. Kita pertama memasukkan nama, lalu kita inputkan gejala dengan menggunakan metode checklist. Misal kita inputkan seperti berikut. Lalu kita proses data, maka nanti akan ada hasil diagnosa output berupa nama, lalu ada gejalanya, ditampilkan solusi dan juga lain sebagainya seperti berikut ini. Lalu pada aplikasi juga tersedia informasi dari penyakit, error. Mohon maaf ada error. Dari informasi penyakitnya, ini ada daftar penyakit dari sisi pengguna. Lalu dari sisi admin adalah sebagai berikut. Ini kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal sistem pemberian penerima beasiswa mahasiswa menggunakan metode profil matching yang disusun oleh saya sendiri, Ahmad Nurali, Ismian Nurayati, dan Pak Rizka. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Pak Rizka. Iya, yang pertama yaitu latar belakang. Beasiswa yaitu pemberian bantuan keuangan kepada perseorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja setelah selesainya pendidikan, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. Proses pemilihan penerimaan beasiswa biasanya berdasarkan pada kriteria atau syarat tertentu sesuai dengan kebijakan lembaga yang memberikan beasiswa. Sistem ini tidak mengotomatisasi pengambilan keputusan, tetapi memberikan hasil analisis yang akurat sesuai dengan model pengambilan keputusan yang digunakan sehingga membantu pihak lembaga dalam menentukan prioritas penerima beasiswa. Dari latar belakang yang ada, sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi pengambilan keputusan untuk membantu menganalisa dan data pendaftar dan menentukan prioritas penerima beasiswa sehingga proses penyeleksian dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Maka penulis menyusun laporan ini dengan judul Sistem Pemilihan Penerima Beasiswa Mahasiswa menggunakan metode profile matching. Untuk yang selanjutnya, flowchart sistemnya. Berikut merupakan flowchart dari perancangan sistem yang akan dibuat. Mungkin akan dilanjutkan teman saya. Pertama ini mulai, terus pada halaman mulai ini ada menu beranda, ada menu utama ya, ada beranda, input data, record, ranking, kontak, dan about. Kemudian pada beranda itu kan kalau dipilih maka akan tampil halaman beranda. Kalau input data maka akan tampil halaman input data. Kemudian di input data itu ada kondisi apakah ingin memasukkan jumlah mahasiswa. Jika iya, nanti akan proses kirim dan akan tampil lagi form untuk memasukkan nama mahasiswa, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. Kemudian proses selanjutnya disimpan. Selanjutnya ada record. Record ini untuk menampilkan halaman yang
halaman record, yaitu data yang sudah dimasukkan tadi. Dan pada halaman record ada pilihan lagi, yaitu ingin menambah mahasiswa atau hapus atau hitung. Jika ingin menambah mahasiswa maka akan menuju ke halaman input data. Jika ingin menghapus maka langsung saja klik tombol hapus. Jika ingin menghitung klik tombol hitung, maka akan tampil halaman hasil perhitungan. Terus pada halaman hasil perhitungan akan tampil ada kondisi untuk ingin melihat ranking atau tidak. Jika iya maka akan tampil halaman ranking. Kemudian halaman ranking ini hanya akan menampilkan ranking dari mahasiswanya. Terus ada halaman kontak untuk menampilkan halaman kontak. Kemudian jika ingin mengirim pesan maka silakan untuk memasukkan nama, email, dan pesan lalu kirim. Kemudian ada halaman about, dan terakhir data flow diagram, yaitu DFD level 0 yang menguraikan tahap-tahap dari sistem. Jadi ini merupakan tahapan atau proses melakukan pemilihan penerima beasiswa. Sistem pemilihan penerima beasiswa. Terus yaitu mahasiswa memasukkan data mahasiswa, habis itu nanti diseleksi berdasarkan yang dimasukkan, yaitu ada nama, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. Setelah seleksi, yaitu datanya akan tampil ke sistem, yaitu nama, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. Kemudian hasil rankingnya akan tampil di ranking. Kemudian ada DFD level 1, yaitu merupakan setiap tahap yang ada pada sistem dalam suatu proses yang dapat digambarkan menjadi lebih detail. User memasukkan data mahasiswa, kemudian akan tampil di record data. Di record data itu bisa melakukan perhitungan, si user yang melakukan perhitungan. Terus di record data bisa menampilkan hasil, kemudian melakukan rankingan. Yang keempat ini, setelah itu yang terakhir, user menampilkan hasil ranking. Terus ada ERD, entitas relationship diagram, yaitu pemilihan beasiswa ini dapat diolah menggunakan sistem keputusan yang berupa aplikasi program untuk melakukan suatu pengambilan keputusan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Beberapa entitas yang ada di aplikasi program atau suatu hubungan yang terstruktur database sistem penghubungan dan beasiswa. Pertama ada mahasiswa, atributnya nama, IPK, penghasilan, tanggungan, semester. Lakukan pendefinisian di label keterangan mahasiswa dengan atribut nama, keterangan IPK, keterangan penghasilan, keterangan tanggungan, keterangan semester. Dilakukan pemetaan gap. Pada tabel gap itu atributnya ada nama, gap atau IPK, gap IPK, terus gap penghasilan, gap tanggungan, dan gap semester. Kemudian dilakukan perhitungan hasil. Pada hasil mahasiswa ini ada atribut nama, bobot IPK, bobot penghasilan, bobot tanggungan, bobot semester, nilai faktor, nilai faktor, dan hasil. Tabel IPO yang akan dijelaskan oleh Ismia. Kemudian ada tabel IPO. Yang pertama input. Kita menginputkan IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. Selanjutnya proses. Yang pertama menentukan kriteria dalam PM. Yang kedua menghitung gap dengan cara profil siswa dikurangi profil beasiswa. Selanjutnya pembobotan gap kompetensi. Kemudian perhitungan dan pengelompokan core faktor dan secondary faktor. Kemudian perhitungan nilai total, dan yang terakhir perhitungan penentuan ranking. Outputnya mendapatkan
halaman Kemudian- beranda. Halaman beranda yaitu home. Pada halaman beranda ini bagian navigasi bar terdapat home, input, data record, ranking, kontak, serta bot, yang mana jika memilih salah satu tombol pada urusan tersebut maka akan ditunjukkan pada halaman home, input data, record, ranking, kontak, bot berdasarkan yang telah dipilih. Kemudian di bawahnya atau bagian konten terdapat latar belakang terbuatnya aplikasi dan kriteria serta syarat perhitungan dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ismia. Kemudian ada halaman input data. Yang pertama, pada bagian input data diminta untuk memasukkan beberapa banyak siswa yang diajukan. Setelah mengisi jumlah mahasiswa, user diminta untuk mengisikan data mahasiswa berupa nama mahasiswa, IPK, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, dan semester. Selanjutnya halaman record. Pada bagian ini, data mahasiswa ditampilkan dalam bentuk tabel. Pada halaman tersebut, user bisa menambah dan menghapus data mahasiswa. Selanjutnya, user diminta untuk menekan tombol hitung untuk proses menghitung menggunakan metode PM sehingga mengetahui hasil dari perhitungan. Namun pada tampilan hasil perhitungan, data masih belum di-ranking. Halaman ranking. Pada halaman ranking akan menampilkan hasil nama mahasiswa yang berhak menerima beasiswa berdasarkan kriteria dan perhitungan menggunakan metode PM. Selanjutnya halaman kontak. Halaman ini merupakan halaman yang digunakan oleh user atau pihak pengambil keputusan untuk mengirimkan pesan ke pengembang. Jadi halaman ini adalah sebuah sarana bagi user atau pihak pengambil keputusan untuk menghubungi pengembang, baik untuk menanyakan perihal yang penting atau memberikan kritik dan saran secara pribadi. Selanjutnya halaman about. Halaman di sini merupakan halaman yang berisi informasi data dari aplikasi web, deskripsi aplikasi web, dan nama pengembang. Jadi halaman ini merupakan informasi untuk user atau pihak mengambil keputusan agar mengetahui atau lebih tahu tentang membuat website serta tentang aplikasi web. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan didemokan programnya. Sambil dijelaskan. Berikut halaman home yang berisi latar belakang sistem pemilihan penerima beasiswa. Terus ada kriteria kriteria dari core faktornya itu diambil dari 60%, sedangkan boundary faktornya 40%. Terus ini kriteria IPK dengan masing-masing nilainya. Kemudian ada penghasilan orang tua dengan masing-masing nilainya, tanggungan orang tua dengan masing-masing nilainya, semester dengan masing-masing nilai. Kemudian ada nilai gap sesuai dengan kriteria, ada bobot. Terus ini ada input data yang ketika ingin memasukkan mahasiswanya yang ingin diseleksi itu berapa orang. Misal 2 berarti 2 mahasiswa. Untuk mahasiswa pertama misalnya terus dengan IPK sampai ke mana dengan penghasilan orang tua, kemudian semesternya semester 5 atau 6. Terus mahasiswa kedua misalnya Iska dengan IPK 3,5 dengan penghasilan orang tua 1 juta sampai 3 juta, dengan tanggungan orang tua lebih dari 3, dengan semester 7 sampai atau 8. Jadi disimpan pada halaman ikut ini data yang sudah dimasukkan tadi. Dan untuk halaman ini berisi
sudah nilai-nilai dari masing-masing kriteria sudah ditampilkan juga pada yang tabel bawah, dan ketika diklik hitung maka akan tampil nilai dari bobot IPK, bobot penghasilan orang tua, bobot tanggungan orang tua, bobot semester, nilai power faktor, nilai standar faktor, dan hasil. Dari hasil ini belum ke ranking, jadi kalau di ranking lakukan klik ranking dan hasilnya akan tampil. Jadi berdasarkan nilai tertinggi Rizka yang berhasil mendapatkan beasiswanya. Dan untuk halaman kontak, misalkan untuk proses ngirim ini dia akan kesimpan di Excel dari Google, tidak disimpan ke database, jadi bisa dibuka kapan saja. Dan berikut halaman about yang berisikan tentang aplikasi website. Mungkin itu saja, Pak. Oke, mungkin satu yang saya tanyakan tadi yang mengenai menyimpan kontaknya tadi kan melalui Excel di Google ya? Ya. Itu nanti tersimpan di Google Sheet-nya siapa? Google Sheet saya, Pak. Ini begitu. Sudah masuk. Jadi nggak pakai database. Oh gitu. Kalau misalnya bisa ditampilkan di halaman webnya bisa apa enggak? Google Sheet ini ya? Maksudnya data yang ada di sini itu bisa ditampilkan di webnya. Jadi komentarnya tahu gitu loh. Kalau ada yang apa tadi tampilan komentar tadi ya? Kontak ini untuk bukan si itu, user yang melakukan kontak terus. Halaman kontak. Nah ini nanti informasinya akan dikirimkan ke siapa sih sebenarnya? Jadi informasi ini akan dikirimkan ke pengembang. Jadi misalnya yang menggunakan aplikasi ini pengurus yang menentukan beasiswa, kayak admin kampus mana gitu. Jadi bukan mahasiswa yang masukkan. Oh gitu. Apakah pesan ini perlu untuk ditampilkan di halaman web ini? Tidak perlu, karena ini kan bersifat pribadi untuk tanya ke pengembangnya langsung. Jadi kalau misalnya ada yang perlu diupdate. Maksudnya untuk backup data pertanyaannya gitu loh, untuk membackup data. Mungkin misalkan nanti ingin tahu daripada nanti harus buka Google Sheet-nya, Excel Sheet-nya, kan ada fitur untuk melihat daftar kumpulan dari pertanyaan untuk pengembang. Itu ada baiknya diberikan seperti itu. Ini kan yang mengakses kamu sebagai apa? Sebagai pengembang, Pak, misalnya. Kalau ngakses kontak ini sebagai pengembang, tapi kalau untuk menggunakan aplikasi ini pengurus beasiswanya gitu. Oh, pengurus perlu tahu nggak? Nanti aku kemarin tanya apa saja ya, kok sama khawatirnya ditanyakan 2 kali dan sebagainya gitu loh. Jadi ada fitur tampilan untuk melihat kembali Excel sheet yang ditanyakan ke pengembang. Tapi nanti di situ tidak bisa mengedit, dia hanya bisa melihat saja. Paham? Kayak komentar gitu berarti ya, Pak? Kan ya terserah nanti tampil. Gitu juga boleh, nggak apa-apa. Maksudnya nggak setelah pertanyaan dikirim, pertanyaan itu nggak bisa diedit lagi. Dia hanya bisa melihat, oh ternyata kemarin yang ditanyakan ini gitu loh. Nggak harus pertanyaan yang dia kirim tuh nggak harus tampil di aplikasi web kan, Pak? Nggak. Jadi kamu buat link untuk menampilkan Excel sheet-nya tadi, cuma dikunci gitu loh. Hanya bisa di-read saja. Bisa ya?
insya Allah Pak. Hanya menampilkan itu aja, nggak sampai nanti aplikasi Google Sheet itu bisa di editing, nggak, tapi tetap bisa dilihat saja, tidak bisa dimanipulasi gitu loh. Gitu ya? Ya Pak. Oke, silakan untuk kelompok 4 ya, kiri. Oke, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari final project kami dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Lanjut, dengan pemilihan tema pemilihan gadget terbaik menggunakan metode White Product yang disusun oleh saya sendiri, Dimas Chandra, ada Febri Damastu Yuda, dan Ibrahim Joyce. Latar belakang, penggunaan ponsel lebih didominasi oleh ponsel pintar yang lebih dikenal dengan smartphone. Seiring jalannya waktu, fungsi dasar dari ponsel biasa telah digantikan dengan hadirnya smartphone. Ponsel pada saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, telepon, dan SMS, namun pada saat ini ponsel lebih dikembangkan dengan berbagai aplikasi menarik untuk digunakan. Bagi contohnya adalah adanya berbagai aplikasi yang menarik pada smartphone. Berdasarkan uraian di atas, Nielsen memandang perlunya membangun aplikasi untuk pemilihan gadget agar dapat memberikan rekomendasi alternatif yang pada user dalam memilih smartphone Android yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan user. Oleh karena itu, penting memilih menggunakan serta menerapkan metode White Product atau WP pada penelitian ini, di mana metode ini menggunakan kalian untuk mengumpulkan ranting atribut dan hanya menghasilkan nilai terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem yang dapat membantu pembeli atau pengguna browser dalam mempermudah memilih gadget berdasarkan kriteria yang diinginkan. Manfaat: 1. Dapat memberikan masukan yang berarti bagi calon pembeli dalam menentukan gadget yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Dapat memberikan bantuan pemikiran yang dapat digunakan oleh distributor gadget dalam memproduksi gadget berdasarkan pemilihan calon pembeli. Flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam menggunakan flowchart akan memudahkan pengguna melakukan penelitian bagaimana yang diperlukan dalam analisis masalah. Samping itu, flowchart juga berguna dalam aktivitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart membantu memahami urutan teknologi yang rumit dan panjang. Flowchart membantu komunikasi jalannya program orang lain. Program akan lebih mudah. Ikut gambarnya. Yang pertama adalah start. Lanjutkan mengambilkan data kriteria, lanjutkan proses penginputan memasukkan data alternatif, lanjutnya proses analisa perhitungan, lanjutnya tampilan hasil, dan terakhir selesai. Data flow diagram adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perangkat sistem yang mana berorientasi pada data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai. Itu dibuat oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem yang baik, di mana DFD ini nantinya dikasih kepada para programmer untuk memulai proses coding, di mana para programmer ini melakukan sebuah kode sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. Software yang digunakan pada pembuatan DFD atau data flow diagram adalah antara lain EasyCast, Word Designer 6, dan bisa menggunakan YAML atau Unified Manual Language. Berikut adalah gambar dari DFD level 0. Ada SPK pemilihan gadget terbaik dan user, yang mana SPK pemilihan terbaik memberikan informasi ke user, serta user akan menyimpulkan data berupa data alternatif dan data kriteria. Berikut adalah gambar DFD level 1. Ada 4 proses. Yang pertama, kelola kriteria. 2. Kelola nilai standar. 3. Kelola alternatif. 4. Kelola hasil. Selanjutnya akan
dibacakan oleh Febri dan Mas Yuda. Entity relationship diagram. Diagram hubungan entitas atau entity relationship diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain sematiknya serta batasan konsistensi. Model data terdiri dari model hubungan entitas dan model relasional. Diagram hubungan entitas ditemukan oleh Peter Chan dalam buku Entity Relation Model Toward an Unified of Data. Saya mencoba merumuskan dasar-dasar model dan setelah itu dikembangkan dan dimodifikasi oleh Chan dan banyak pakar lain. Pada saat itu diagram hubungan entitas dibuat sebagai bagian dari perangkat lunak yang juga merupakan modifikasi khusus karena tidak ada bentuk tunggal dan standar dari diagram hubungan entitas. Ya, berikut adalah gambar dari entity relationship diagram, yang mana dapat entitas dari alternatif yang memiliki atribut ID alternatif K1, K2, K3, K4, dan K5. Option memiliki entitas kriteria, dan kriteria tersebut memiliki atribut ID kriteria, kepentingan, dan cost benefit. Next. Tabel IPO, input, data, kriteria, proses menentukan, output rekomendasi, input bobot alternatif, proses menentukan penghitungan perangkat, berikut rumusnya, menentukan penghitungan nilai S, berikut rumusnya, output rekomendasi gadget terbaik. Tampilan home. Pada tampilan home berisi navigasi, cover, dan footer, di mana isi cover tersebut menampilkan judul dan nama kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joyce. Yang berikutnya adalah tampilan data kriteria. Pada tampilan data kriteria berisi sistem pendukung keputusan lanjut menggunakan metode Wake Product atau WP, di mana mempunyai 5 data kriteria meliputi C1 harga, C2 merek, C3 warna, C4 spesifikasi, dan C5 warna jual. Tampilan data alternatif. Pada tampilan data alternatif, pengguna user diminta untuk menginputkan sejumlah data, di mana data tersebut digunakan untuk mencari perhitungan untuk memilih gadget terbaik. Next. Tampilan penginputan atau memasukkan data alternatif. Pada tampilan data alternatif, menggunakan user harus menekan tombol tambah data alternatif. Setelah menekan tombol tersebut, pengguna atau user secara otomatis diarahkan ke form tambah data alternatif untuk mengisi data-data gadget yang akan dihitung sehingga mendapat gadget yang terbaik. Next. Tampilan analisa dan hasil. Pada tampilan analisa hasil terdapat hasil dari penghitungan dari data yang telah diisi pada form tambah data. Next. Tampilan perhitungan. Pada tampilan halaman perhitungan, data-data yang telah diisi kemudian dihitung dengan cara mencari nilai bobot kepentingan, perhitungan untuk menemukan nilai sepangkat, dan menentukan hasil akhir untuk mendapatkan rekomendasi gadget terbaik. Dan dari kelompok kami ada pertanyaan. Langsung didemokan programnya. Ya, Pak. Bentar. Agak cepat ya. Ya, Pak.
Oke, dari awal, silakan. Ya, langsung sambil dijelaskan. Ini di halaman home adalah halaman cover. Pada aplikasi ini, halaman cover terdiri dari judul dari SPK yang kami buat dan kelompok yang tersedia. Pada halaman data kriteria terdapat kriteria, yang mana kriteria itu berisi C1 harga, C2 merek, C3 warna, C4 spesifikasi, C5 pernah jual, dan memiliki kepentingan sebagai berikut, dan juga cost atau benefit seperti berikut. Selanjutnya halaman data alternatif. Di sini data alternatif, kelompok kami mengambil sampel contoh Samsung Galaxy Nexus Zenfone yang memiliki C1 harganya semisal 1.850.000, Nexus Zenfone 1.900.000. Dan C2 sebagai berikut, C3 sebagai berikut, C4 sebagai berikut, C5 sebagai berikut. Untuk tambah data alternatifnya, tinggal klik tambah data alternatif. Ini kita mengisikan contoh iPhone. Untuk C1 harga misalnya 5 juta, saya tulis 5.000. Untuk mereknya misal ada 7, untuk warna ada 5, verifikasi ada 8, pernah jual kasih 9, dan klik tambah untuk menambahkannya. Ini kami akan menambahkan sekali lagi, ambil advance misal dan harga 1 juta kita tulis 1.000, yang merek misal 3, yang warna 5, kasih ada jumlah 7 spesifikasinya, pernah jualnya misal 6, kita klik tambah, maka akan dihitung pada halaman hasil analisa, mana di halaman analisa ini terdapat diagram dari contoh-contoh gadget tersebut ini. Dan untuk perhitungnya di halaman perhitungan, yang mana untuk pertama kali menentukan metrik alternatif dan kriteria. Untuk K1 tadi merek HP, harga K1 harga, K2 merek, K3 dan K4 sebagai berikut. Dan selanjutnya akan menghitung bobot kepentingan. Ada K1 sebagai berikut, ada tadi K1 berikut, dan perhitungan pangkat C1 tadi K1 dibagikan seperti C1 yang memiliki pangkat cost benefit atau costnya terdapat cost, keduanya benefit, ketiganya benefit, keempat benefit, kelima cost, dan menghasilkan pangkat di ini. Ini AS, hasil IAS-nya ini, dan hasil akhirnya akan terlihat dalam hasil akhir dari nilai F ini, dan hasil tadi disimbolkan dalam bentuk catatan, yang mana berisi dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Zenfone punya hasil paling tinggi yaitu 0,29224. Lalu diikuti dengan Samsung Galaxy dengan nilai sekian, lalu diikuti dengan iPhone dengan nilai sekian, dan terakhir iPhone dengan nilai sekian. Oke, sudah? Nah, sekiranya itu dari demo dari saya, dari kelompok kami. Ya, baik. Mungkin di perhitungan yang bawah sendiri tadi, yang bawah sendiri. Nah, ini mungkin untuk tabelnya itu langsung urut ya, kalau bisa. Tabelnya itu langsung urut. Yang hasil akhirnya itu ya, tabelnya juga diurutkan, kemudian nanti yang di kesimpulannya itu langsung aja sebutkan aja bahwa gadget terbaik itu adalah Asus Zenfone dengan nilai sakmini, itu aja, nggak usah diikuti dengan ini, kan yang dipilih kan yang terbaik saja, gitu. Biar lebih detail gitu, Pak. Nah, iya kan detailnya sudah dijelaskan di tabelnya, tapi urutkan di tabelnya itu kamu urutkan.
Nah, di kesimpulannya itu cukup disebutkan aja kesimpulannya yang terbaik adalah Asus nilainya 0,29 sekian-sekian. Gitu loh. Ya, Pak. Itu ya. Jadi perbaikannya hanya itu aja untuk kelompok 5. Silakan ditutup untuk kelompok 5. Ya, sekian dari kami dari kelompok 5. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.